Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini menceritakan perjalanan Andre, seorang pemuda dari Tegal, Indonesia, yang merantau ke Myanmar untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Ia bekerja sebagai perawat bagi Mu Aung Yin, seorang wanita lumpuh akibat kecelakaan. Awalnya, Mu Aung Yin terpuruk dalam keputusasaan, tetapi melalui kesabaran, ketulusan, dan perawatan Andre yang tak kenal lelah, ia perlahan pulih, baik fisik maupun mental. Dari rutinitas harian yang penuh perjuangan, hubungan mereka berkembang menjadi ikatan emosional yang mendalam. Mu Aung Yin akhirnya bisa berjalan lagi, tertawa, dan bahkan menanam bunga sebagai simbol kebangkitannya. Kisah ini mencapai puncaknya ketika Mu Aung Yin memberikan cincin kepada Andre sebagai tanda cinta dan komitmen. Dini hari di Tegal, sebelum fajar menyapa, rumah kecil Andre sudah berdenyut dengan persiapan terakhir. Bukan hiruk-pikuk pesta, melainkan keheningan yang dipenuhi harapan dan sedikit kecemasan. Ibu Andre, dengan tangan berkerutnya, masih sibuk menyiapkan bekal perjalanan. Kerupuk udang kesukaan Andre, rendang yang dibumbui cinta, dan sebungkus peyek kacang renyah. Setiap gerakannya adalah doa, setiap lipatan kain adalah harapan. Andre, 32 tahun, duduk di sudut, memandang keluar jendela, di mana siluet Gunung Slamet samar terlihat dalam kegelapan. Ia mencoba merekam setiap detail, setiap napas tegal yang hangat, yang mungkin akan lama tidak ia rasakan. Seorang diri, dengan tas punggung yang terasa berat, Andre melangkahkan kaki ke Bandara Soekarno-Hatta. Udara pagi Jakarta yang dingin menusuk kulit, kontras dengan hangatnya pelukan perpisahan ibunya. Tas punggung itu bukan hanya berisi pakaian dan bekal, tetapi juga impian yang menggantung tinggi. Impian tentang kehidupan yang lebih baik, tentang kesempatan yang tak ditemukan di tanah kelahirannya. Ada secercah harapan di matanya, namun juga tersembunyi kecemasan akan ketidakpastian yang menanti. Di ruang tunggu yang ramai, Andre memilih kursi di pojok, menjauhi keramaian. Ia mengeluarkan sebuah foto lusuh dari dompetnya. Wajah ibunya tersenyum tulus. Jemarinya mengusap foto itu, seolah bisa merasakan kehangatan yang tertinggal. Sebuah helaan napas panjang lolos dari bibirnya. Keputusan ini, untuk merantau ke Myanmar, bukanlah hal yang mudah. Namun, demi keluarga, demi masa depan yang lebih cerah, ia harus melangkah. Panggilan keberangkatan menggema di seluruh ruangan. Andre bangkit, tas punggungnya terasa semakin berat. Ia menoleh sekali lagi ke arah keramaian, mencari-cari, seolah ada yang akan menghalau kepergiannya. Namun, tak ada. Hanya dirinya, dengan tekad yang membara, dan sedikit rasa ngeri akan apa yang akan ia hadapi. Pesawat perlahan meninggalkan landasan pacu. Di bawahnya, lampu-lampu Jakarta mulai mengecil, berubah menjadi titik-titik cahaya yang berpendar. Andre memejamkan mata. Ia membayangkan senja di Tegal, aroma teh poci hangat, dan tawa renyah tetangga. Semua terasa jauh, seolah terpisahkan oleh samudera. Ketika membuka mata, yang terlihat hanya awan putih tak berujung. Langit asing Myanmar menanti di sana, sebuah kanvas kosong yang siap dilukis dengan takdir yang belum terkuak. Sebuah babak baru dalam hidupnya akan segera dimulai, dalam keheningan yang sunyi dan penuh tanda tanya. Setelah melewati perjalanan panjang yang melelahkan, Andre akhirnya tiba di Yangon. Udara di sana terasa berbeda, lebih lembab, dengan aroma rempah dan bunga melati yang samar. Dari bandara, sebuah taksi tua membawanya melintasi jalanan kota yang padat, dihiasi pagoda-pagoda emas yang menjulang tinggi, dan bangunan-bangunan kolonial yang termakan usia. Semua terasa asing, namun Andre mencoba menyerap setiap pemandangan, setiap bunyi, sebagai bagian dari petualangan barunya. Mobil itu akhirnya berhenti di depan sebuah gerbang besi tempai yang tinggi, menuju sebuah rumah besar, klasik, dan tampak terawat, namun diselimuti aura kesunyian. Pepohonan rimbun mengelilinginya, menciptakan kesan teduh sekaligus tersembunyi. Andre menarik napas dalam-dalam.
Inilah tempatnya. Seorang wanita parubaya, dengan wajah ramah namun sorot mata lelah, menyambutnya di ambang pintu. Ia adalah Nyonya Kaiyei, kerabat jauh keluarga Mu Aungyin, yang bertugas mengelola rumah tangga dan menjadi perantara. Tanpa banyak kata, Nyonya Kaiyei menuntun Andre masuk. Suasana di dalam rumah terasa hening, hanya terdengar derit langkah kaki mereka di lantai kayu. Aroma antiseptik bercampur dengan bau bunga kering yang samar. Nyonya Kaiyei kemudian mengantar Andre ke sebuah kamar di lantai dasar. Jantung Andre berdebar pelan. Ia melangkah masuk, dan pandangannya langsung tertuju pada sesosok wanita yang terbaring di ranjang, di tengah ruangan. Wanita itu, Mu Aungyin, 34 tahun, tampak rapuh. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai di bantal, dan matanya kosong, menatap langit-langit seolah tak melihat apapun. Selimut menutupi sebagian tubuhnya, namun Andre bisa melihat kakinya yang terlihat kaku, tak bergerak. Kecelakaan itu, sebuah kecelakaan lalu lintas yang mengerikan, telah merenggut kebebasannya, meninggalkan dirinya dalam kondisi lumpuh. Andre merasakan gelombang iba yang mendalam. Ia membayangkan bagaimana rasanya kehilangan kemampuan untuk bergerak, untuk berdiri, untuk merasakan tanah di bawah kaki. Beban tugasnya terasa semakin berat. Ia bukan hanya datang untuk bekerja, melainkan untuk sebuah misi, sebuah panggilan kemanusiaan. Nyonya Kaiyei memberikan isyarat, menjelaskan secara singkat rutinitas harian yang diharapkan dari Andre. Tugasnya bukan hanya merawat Mu Aungyin secara fisik, tetapi juga memberinya dukungan moral, menjadi teman, menjadi pendengar. Sebuah tugas yang jauh lebih kompleks daripada yang ia bayangkan sebelumnya. Andre mengangguk perlahan, matanya tak lepas dari sosok Mu Aungyin. Ada rasa iba, ya, tapi juga tekad yang mulai tumbuh. Ia memahami bahwa di balik tatapan kosong itu, pasti ada jiwa yang terperangkap, merindukan kebebasan. Ia akan berusaha sekuat tenaga, dengan segala ketulusannya, untuk membawa secercah cahaya kembali ke dalam kehidupan wanita ini. Malam pertama Andre di rumah itu terasa panjang, dipenuhi bisikan angin dan bayangan Mu Aungyin yang terbaring sendu. Pagi pertama Andre di rumah itu dimulai dengan keheningan yang dalam. Bukan keheningan yang menenangkan, melainkan keheningan yang terasa berat, seperti beban yang menggantung di udara. Tugas pertamanya adalah menyiapkan sarapan untuk Mu Aungyin. Dengan canggung, ia mencari tahu letak dapur dan mencoba memahami kebiasaan rumah tangga yang asing. Ia menyiapkan bubur lembut, dengan teliti memastikan suhunya pas agar nyaman saat disantap. Ketika ia masuk ke kamar Mu Aungyin, wanita itu masih terbaring kaku, menatap kosong ke langit-langit. Andre meletakkan nampan sarapan di meja kecil samping ranjang. Tanpa kata, ia mulai menyuapi Mu Aungyin. Setiap sendok bubur ia berikan dengan hati-hati, memastikan Mu Aungyin menelan dengan nyaman. Tak ada ekspresi di wajah wanita itu, hanya gerakan kecil rahangnya saat mengunyah. Andre tidak menyerah. Ia terus menyuapi, dengan sabar, seolah setiap suapan adalah jembatan kecil yang ia bangun untuk terhubung dengan Mu Aungyin. Setelah sarapan, tibalah saatnya untuk membersihkan diri dan mengganti pakaian Mu Aungyin. Sebuah tugas yang memerlukan kelembutan dan kehati-hatian ekstra. Andre bergerak perlahan, tangannya cekatan namun penuh hormat. Ia mengganti perban di kaki Mu Aungyin yang masih menunjukkan bekas luka kecelakaan. Setiap sentuhan terasa seperti ia sedang merawat sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang rapuh dan butuh perhatian penuh. Ia memijat lembut kaki Mu Aungyin yang terasa dingin dan kaku, berharap sirkulasi darahnya membaik, berharap ada sedikit kehangatan yang bisa ia salurkan. Siang hari, Andre mencoba memindahkan Mu Aungyin dari ranjang ke kursi. Dengan hati-hati, ia menopang tubuh wanita itu. Proses ini memakan waktu, dan Andre merasakan setiap ototnya tegang. Mu Aungyin hanya pasrah. Tubuhnya terasa ringan sekaligus berat di pelukan Andre. Setelah berhasil mendudukannya di kursi,
Andre mengatur bantal-bantal agar Mu Aungin merasa nyaman. Ia membacakan koran, walau ia tahu Mu Aungin mungkin tidak mendengarkan. Ia mencoba menceritakan hal-hal sederhana yang ia lihat di luar jendela. Burung-burung yang hinggap di pohon, awan yang berbentuk aneh, atau drum mobil yang lewat. Ia mengisi keheningan dengan suaranya, berharap ada sedikit resonansi di dalam jiwa Mu Aungin. Malam hari, rutinitas itu berulang. Andre menyiapkan makan malam, membersihkan kamar, dan memastikan Mu Aungin merasa senyaman mungkin. Sebelum tidur, ia mengusap kening Mu Aungin, sebuah gerakan spontan yang penuh rasa iba. Terkadang, ia melihat air mata menetes diam-diam dari sudut mata Mu Aungin, membasahi pipinya. Andre tidak bertanya, ia hanya menyeka air mata itu dengan lembut, tanpa kata-kata. Ia tahu, air mata itu adalah luapan kepedihan yang tak terucap, beban yang terlalu berat untuk ditanggung sendiri. Andre hanya menyeka, tak ada kata, hanya sentuhan yang menenangkan. Dalam keheningan itu, sebuah ikatan yang tak terlihat mulai terjalin. Andre tak tahu kapan atau bagaimana, tetapi ia merasakan bahwa setiap gerakannya, setiap sentuhannya, adalah bagian dari proses penyembuhan, bukan hanya fisik, tetapi juga jiwa Mu Aungin. Ia tahu bahwa kesabaran adalah kunci, dan ia akan memberikannya tanpa batas. Minggu-minggu berlalu, dan rutinitas Andre dalam merawat Mu Aungin mulai menemukan ritmenya. Ia sudah lebih terbiasa dengan keheningan rumah besar itu, bahkan mulai merasa akrab dengan aroma antiseptik yang kini bercampur dengan sedikit bau bunga dari taman. Meskipun begitu, tatapan kosong Mu Aungin masih seringkali membuat hatinya terasa mencelos. Ia tahu, di balik wajah tanpa ekspresi itu, ada keputusasaan yang dalam. Andre merasa perlu untuk melakukan sesuatu yang lebih, sesuatu yang bisa memecah dinding isolasi yang mengelilingi Mu Aungin. Suatu pagi, setelah selesai memandikan dan mengganti pakaian Mu Aungin, sebuah ide melintas di benak Andre. Dengan hati-hati, ia mengambil kursi roda dari sudut kamar. Mu Aungin hanya menatapnya tanpa ekspresi, seolah tak mengerti apa yang akan terjadi. Andre menjelaskan dengan gerak-gerik sederhana, "Kita akan keluar." Dengan segenap kekuatan dan kehati-hatian, ia memindahkan Mu Aungin dari ranjang ke kursi roda. Prosesnya lambat, memerlukan kesabaran ekstra, namun Andre tidak tergesa-gesa. Andre mendorong kursi roda Mu Aungin keluar dari kamar, melintasi koridor, dan menuju pintu belakang yang mengarah ke taman. Cahaya matahari pagi yang lembut menerobos dedaunan, menciptakan pola bayangan yang menari di lantai. Udara segar yang belum tercemar polusi kota langsung menerpa wajah Mu Aungin. Andre mengamati reaksi wanita itu. Sebuah kerutan kecil muncul di keningnya, mungkin karena silau, atau mungkin karena sensasi yang sudah lama tidak ia rasakan. Andre memarkir kursi roda di bawah pohon mangga besar, di mana semilir angin berembus sejuk. Ia duduk di rumput, tidak jauh dari Mu Aungin, membiarkan keheningan alam mengambil alih. Tak ada percakapan, hanya suara desauan angin di antara daun-daun, kicauan burung yang riang, dan aroma tanah basah yang menenangkan. Andre memejamkan mata sejenak, menikmati ketenangan. Ketika ia membukanya lagi, matanya menangkap sesuatu. Sebuah kupu-kupu berwarna jingga terang terbang melintasi pandangan mereka, lalu hingga perlahan di kelopak bunga mawar merah yang mekar di dekat Mu Aungin. Andre melihat sebuah perubahan samar di wajah Mu Aungin. Matanya, yang tadinya kosong, kini sedikit melebar. Pandangannya mengikuti gerakan kupu-kupu itu, dari bunga mawar, lalu terbang lagi, hingga akhirnya hilang dari pandangan. Sebuah senyum tipis, sangat tipis, nyaris tak terlihat, terukir di bibir Mu Aungin. Senyum yang begitu rapuh, namun penuh makna. Andre merasakan dadanya menghangat. Itu adalah jejak harapan pertama yang ia lihat. Sebuah tanda bahwa di balik keputusasaan, masih ada kehidupan yang berdenyut, masih ada keindahan yang bisa dirasakan. Ia mengambil setangkai bunga melati yang jatuh dari pohon,
lalu meletakkannya perlahan di pangkuan Mu Aungin. Mu Aungin menatap bunga itu, lalu menggeserkan jari-jarinya yang rapuh, menyentuh kelopak putihnya. Ada secercah minat di matanya. Momen itu adalah sebuah kemenangan kecil bagi Andre. Ia menyadari bahwa tugasnya bukan hanya soal perawatan fisik, tetapi juga membimbing Mu Aungin kembali merasakan dunia, kembali merasakan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Senyum tipis itu adalah bahan bakar baginya, sebuah janji bahwa ia berada di jalur yang benar. Ia merasa sedikit lega, sedikit optimis. Ada jejak harapan. Setelah momen bunga melati dan senyum tipis Mu Aungin, Andre merasa ada secercah harapan yang perlu terus disiram. Ia menyadari, meski perawatan fisik esensial, pemulihan mental dan semangat Mu Aungin adalah kunci. Ia mulai mencari cara untuk tidak hanya merawat, tetapi juga merehabilitasi Mu Aungin, meski tanpa peralatan medis canggih atau terapis profesional. Intuisi dan kesabarannya adalah modal utama. Setiap sore, saat matahari mulai condong dan udara sedikit lebih sejuk, Andre memulai pelatihan kecil. Ini bukan terapi yang kaku, melainkan sesi yang penuh empati. Ia akan membawa Mu Aungin ke sebuah ruangan yang lebih luas, di mana ada pegangan kayu di dinding, mirip bar pegangan yang sering digunakan di pusat rehabilitasi. Dengan hati-hati, Andre menopang tubuh Mu Aungin. Kakinya terasa dingin dan kaku di tangannya, otot-otaknya belum merespons dengan baik. Mulai, bisik Andre pelan, lebih kepada dirinya sendiri daripada Mu Aungin, yang hanya menatapnya dengan pandangan yang sulit diartikan. Pertama, ia mencoba membimbing Mu Aungin untuk duduk tegak tanpa sandaran, melatih otot intinya. Mu Aungin seringkali limbung, dan Andre harus sigap menahannya agar tidak terjatuh. Peluh mulai membasahi dahinya, napasnya memburu. Ini bukan pekerjaan yang mudah, tapi ia tidak menyerah. Kemudian, ia mencoba membuat Mu Aungin berdiri. Ia menopang tubuh wanita itu dari belakang, tangannya melingkari pinggang Mu Aungin, memberikan dukungan penuh. Gerakan pertama selalu yang paling sulit. Kaki Mu Aungin terasa seperti beban, menolak untuk digerakkan. Andre akan dengan lembut mengangkat salah satu kaki Mu Aungin, mencoba membuatnya melangkah, bahkan hanya 1 inci. Terkadang, Mu Aungin akan gemetar, ekspresi kesakitan samar terlihat di wajahnya. Rasa frustrasi, kelelahan, dan keputusasaan tampak jelas di matanya. Air mata seringkali menggenang di sudut matanya, namun ia menahannya agar tidak jatuh. Andre melihat perjuangan itu. Ia tahu Mu Aungin merasakan sakit, baik fisik maupun batin. Ada saatnya Mu Aungin akan meronta pelan, isyarat tanpa suara bahwa ia ingin berhenti. Andre tidak memaksa. Ia akan memeluk Mu Aungin, membiarkan wanita itu bersandar padanya, memberinya waktu untuk bernapas, untuk mengumpulkan kembali kekuatannya. Ia membelai rambut Mu Aungin, membisikkan kata-kata penyemangat dalam bahasa Indonesia yang ia tahu tidak dimengerti, namun berharap nadanya bisa sampai. Sedikit lagi, atau kau bisa, adalah kalimat yang sering ia ucapkan. Peluh membasahi dahinya, menetes ke lantai. Napasnya memburu karena tenaga yang ia kerahkan. Ada saatnya ia merasa lelah, sangat lelah, namun ketika melihat ketekunan Mu Aungin, ia merasa malu untuk menyerah. Ia tahu bahwa perjuangan itu, perjuangan untuk kembali berjalan, adalah sebuah perjuangan tanpa suara. Tidak ada kata-kata keluhan dari Mu Aungin, tidak ada teriakan kesakitan, hanya ekspresi di matanya, dan gerak-gerik tubuhnya yang lemah. Namun, Andre melihat ada percikan api di mata Mu Aungin, sebuah keinginan samar untuk kembali. Percikan itu, walau kecil, adalah hal yang terus mendorong Andre. Ia terus membimbing, terus menopang, dengan kesabaran yang tak berbatas. Ia tahu, setiap langkah kecil, setiap gerakan yang berhasil, adalah sebuah kemenangan dalam pertempuran yang panjang ini. Dan di tengah perjuangan itu, sebuah jembatan tanpa kata mulai terbangun di antara mereka,
terbuat dari ketekunan Andre dan keinginan Mu Aungin untuk bangkit. Setelah berminggu-minggu, bahkan bulan-bulan latihan yang melelahkan, kemajuan yang dicapai Mu Aungin terasa begitu lambat, nyaris tak terlihat. Andre terus berusaha, setiap sore, dengan ketekunan yang luar biasa. Namun, ada hari-hari di mana gravitasi terasa begitu kejam, otot-otot Mu Aungin menolak untuk bekerja sama, dan semangatnya terasa runtuh. Suatu sore, suasana di ruangan latihan terasa lebih berat dari biasanya. Mu Aungin sudah menunjukkan tanda-tanda kelelahan sejak awal. Setiap kali Andre mencoba membimbingnya untuk berdiri, lututnya langsung lemas. Andre melihat kerut frustrasi yang semakin dalam di wajah Mu Aungin. Ia mencoba lagi, dengan lembut namun tegas, "Sedikit lagi Nyonya Mu. Kita bisa." Mu Aungin mencoba, berusaha mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya. Tangannya mencengkeram erat pegangan kayu di dinding, buku-buku jarinya memutih. Keringat mulai membasahi dahinya, bercampur dengan butiran air mata yang samar di sudut matanya. Andre menopang tubuhnya, merasakan setiap getaran kecil dari usaha keras Mu Aungin. Tiba-tiba, Mu Aungin kehilangan keseimbangan. Kakinya tersandung, dan tubuhnya melayang. Andre dengan sigap mencoba menahannya, namun bobot tubuh Mu Aungin terlalu berat. Dalam sepersekian detik, keduanya terjatuh ke lantai. Andre berusaha melindungi Mu Aungin agar tidak terluka, tubuhnya menjadi bantalan. Guncangan itu tidak keras, namun cukup untuk mematahkan pertahanan Mu Aungin yang selama ini ia jaga. Keputusasaan yang selama ini tertahan, rasa sakit yang tak terucap, dan frustrasi atas ketidakberdayaan, semuanya tumpah. Air mata deras membasahi pipi Mu Aungin. Ia tidak lagi menahan isak tangisnya, tangisan yang memilukan, yang menjelaskan segala kepedihan yang ia rasakan. Bahunya bergetar hebat. Itu bukan hanya air mata fisik karena terjatuh, tetapi juga air mata batin dari jiwa yang merasa terperangkap. Andre, yang masih sedikit terengah-engah dari benturan, segera merangkul Mu Aungin. Ia mendekapnya erat, membiarkan wanita itu menangis di bahunya. Ia tidak mencoba mengatakan apapun, karena ia tahu, pada saat seperti ini, kata-kata tidak akan berarti. Ia hanya ada di sana, menjadi sandaran, menjadi wadah bagi semua emosi yang meluap itu. Ia merasakan kehangatan air mata Mu Aungin di lehernya, dan itu membuat dadanya terasa sesak. Ia ikut merasakan kepedihan itu, rasa sakit yang tak terucap, beban yang Mu Aungin pikul sendirian. Ia membelai punggung Mu Aungin dengan gerakan berirama, menenangkan. Ia mengusap rambut Mu Aungin, berharap sentuhannya bisa menyampaikan kekuatan, dukungan, dan pengertian. Dalam dekapan itu, waktu seolah berhenti. Hanya ada Andre dan Mu Aungin, dengan tangisan yang memecah keheningan ruangan. Andre memejamkan mata, membiarkan rasa iba dan empati melingkupinya. Ia tahu, momen ini adalah bagian dari proses. Air mata itu, yang begitu deras, adalah pelepasan, sebuah katarsis. Ketika tangisan Mu Aungin mulai reda, hanya menyisakan isakan kecil, Andre dengan lembut mengangkat wajah Mu Aungin. Mata wanita itu sembab, namun ada sedikit kelegaan di sana. Andre menyeka sisa air mata di pipi Mu Aungin dengan jempolnya. Tak ada kata, hanya tatapan yang menyampaikan segalanya. Aku di sini. Aku bersamamu. Kau tidak sendiri. Di tengah kesedihan yang mendalam itu, sebuah ikatan yang lebih kuat terjalin. Andre telah melihat sisi paling rentan dari Mu Aungin, dan Mu Aungin telah merasakan kehadiran Andre yang tak tergoyahkan. Air mata itu menjelaskan segalanya, kepedihan, harapan yang memudar, dan ketulusan Andre yang tak pernah goyah. Setelah badai air mata yang tumpah, ada jeda, sebuah ketenangan yang lembut di rumah Mu Aungin. Andre merasakan perubahan samar pada diri Mu Aungin. Meskipun masih ada kesedihan yang melekat, ada sedikit penerimaan, sedikit kelonggaran dalam ekspresi wajahnya.
Andre terus melakukan rutinitas latihan mereka setiap sore, tetapi kini, ia menambahkan unsur bermain dan sedikit humor. Ia akan membuat wajah lucu, atau mencoba menyanyikan lagu anak-anak dari Tegal dengan lirik bahasa Myanmar yang salah-salah, yang kadang-kadang berhasil memancing senyum tipis dari Mu Aungin. Andre percaya, pemulihan bukan hanya tentang otot, tetapi juga tentang jiwa. Ia membawa Mu Aungin ke taman lebih sering, membiarkannya merasakan angin, mendengar suara burung, dan mencium aroma bunga. Ia bahkan terkadang menceritakan kisah-kisah lucu dari masa kecilnya di desa, atau pengalamannya yang konyol saat baru tiba di Myanmar. Perlahan, dinding yang mengelilingi Mu Aungin mulai menipis. Suatu sore, Andre membawa Mu Aungin ke ruangan latihan seperti biasa. Ada ketegangan yang familiar di udara, namun juga secercah harapan yang baru. Andre menopang Mu Aungin, mengajaknya untuk mencoba berdiri sekali lagi. Langkah demi langkah, mereka mengulang gerakan yang sama. Andre berbisik pelan, "Ingat Nyonya Mu, satu langkah kecil itu sudah kemenangan besar." Mu Aungin mencoba lagi. Ia menahan napas, mengerahkan seluruh sisa tenaganya. Kali ini, ia terasa lebih ringan di tangan Andre. Lututnya masih gemetar, namun ada kekuatan baru yang muncul dari dalam dirinya. Dengan bimbingan Andre, ia mengangkat satu kaki, lalu meletakkannya di depan. Kemudian, kaki yang lain mengikuti. Satu langkah. Hanya satu langkah, tertatih-tatih, namun nyata. Andre menahan napas, jantungnya berdetak kencang. Mereka berhenti sejenak. Andre menatap Mu Aungin dengan mata berbinar. Ia melihat pantulan keajaiban di mata wanita itu. Mu Aungin menatap kakinya, lalu menatap Andre, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Andre mengangguk, senyum lebar merekah di wajahnya. "Kau bisa Nyonya Mu, kau bisa." Kemudian, dengan kekuatan yang entah datang dari mana, Mu Aungin mencoba lagi. 2 langkah. Lebih mantap dari sebelumnya. Meskipun masih ditopang Andre, itu adalah sebuah lompatan besar. Rasa sakit yang biasanya terpancar kini berganti dengan sorot mata yang penuh determinasi. Dan kemudian, sebuah senyum merekah di wajah Mu Aungin. Bukan senyum tipis seperti sebelumnya, tapi senyum yang lebih lebar, lebih cerah, penuh dengan kelegaan dan kebahagiaan yang murni. Andre menatapnya, matanya berkaca-kaca. Air mata haru yang tak tertahankan mengalir di pipinya. Itu adalah kebahagiaan yang sederhana, namun begitu mendalam. Lebih dari gaji yang ia terima, lebih dari stabilitas finansial yang ia cari, momen ini adalah puncaknya. Melihat senyum dan langkah itu, Andre tahu bahwa semua pengorbanannya, semua kesabarannya, telah membuahkan hasil. Itu adalah sebuah kemenangan atas keputusasaan, sebuah penegasan bahwa harapan selalu ada, bahkan di tengah kegelapan yang paling pekat. Mereka berdua duduk di lantai, bersandar di dinding, napas terengah-engah, namun hati mereka penuh kebahagiaan. Andre menepuk bahu Mu Aungin dengan lembut, sebuah isyarat bangga. Mu Aungin membalasnya dengan senyum lagi, senyum yang menjanjikan lebih banyak langkah di masa depan, lebih banyak kebahagiaan yang akan datang. Hari itu, di sebuah rumah besar yang awalnya terasa sunyi, suara langkah tertatih dan senyum tulus Mu Aungin menjadi melodi terindah. Setelah kemenangan kecil berupa 2 langkah kaki Mu Aungin, semangat di rumah itu terasa berbeda. Ada cahaya baru yang menyelinap masuk, mengusir sedikit demi sedikit kesuraman yang selama ini berdiam. Andre semakin termotivasi, dan Mu Aungin, meski masih dalam proses pemulihan yang panjang, menunjukkan tanda-tanda vitalitas yang lebih besar. Latihan sore mereka kini diisi dengan lebih banyak energi. Langkah-langkah Mu Aungin bertambah dari 2 menjadi 3, lalu 4, meskipun masih dengan bantuan Andre dan topangan di dinding. Andre mulai menyadari bahwa ia tidak hanya merawat tubuh Mu Aungin, tetapi juga jiwanya. Ia terus mencoba berbagai cara untuk membuat Mu Aungin kembali terhubung dengan dunia.
Ia sering membawakan buku-buku dari perpustakaan kecil di rumah, membacakan cerpen atau puisi dalam bahasa Myanmar, berharap ada kata-kata yang bisa membangkitkan kenangan atau imajinasi Mu Aung Yin. Terkadang, ia akan memutar musik tradisional Myanmar yang menenangkan, atau bahkan mencoba memainkan alat musik sederhana yang ia temukan di salah satu lemari. Suatu pagi yang cerah, Andre sedang sibuk di halaman depan, mencoba memperbaiki keran air yang bocor. Air menyemprot kemana-mana, membasahi celananya. Andre, yang terbiasa dengan pekerjaan manual di Tegal, tidak terlalu memikirkannya. Ia hanya menggaruk-garuk kepala, sedikit kesal dengan keran yang rewel itu. Ia kemudian berdiri, bermaksud mengambil kunci pas yang lebih besar, namun kakinya terpeleset di genangan air. Tubuhnya limbung, dan ia terjatuh dengan bunyi gedebuk yang cukup keras. Tidak ada yang terluka, hanya sedikit malu. Andre tertawa kecil pada dirinya sendiri, mencoba bangkit dengan sisa-sisa air yang menempel di tubuhnya. Dari jendela dapur, Mu Aung Yin kebetulan melihat seluruh kejadian itu. Ia sedang duduk di kursi rodanya, memandangi taman yang hijau. Saat melihat Andre terjatuh dengan canggung, sebuah tawa kecil meluncur dari bibir Mu Aung Yin. Tawa itu, meskipun pelan, nyaris tak terdengar, memenuhi ruangan. Bukan tawa yang mengejek, melainkan tawa murni, ringan, dan penuh geli. Matanya berbinar, dan wajahnya menunjukkan ekspresi ceria yang belum pernah Andre lihat sebelumnya. Itu adalah tawa yang tersembunyi, yang akhirnya menemukan jalan keluarnya setelah sekian lama terkunci. Andre, yang sudah berdiri kembali, menoleh ke arah jendela dapur. Ia melihat Mu Aung Yin, tersenyum kecil, dan merasakan hangat yang luar biasa di dadanya. Tawa itu, meskipun pelan, adalah melodi terindah yang pernah ia dengar di rumah itu. Itu adalah tanda bahwa Mu Aung Yin mulai menemukan kembali dirinya, bahwa kegembiraan kecil masih bisa menemukan celah untuk muncul. Ia melambaikan tangan ke arah Mu Aung Yin, dan Mu Aung Yin membalasnya dengan senyum yang lebih lebar. Sejak hari itu, tawa Mu Aung Yin menjadi lebih sering terdengar. Bukan tawa yang meledak-ledak, tetapi tawa kecil, senyum geli yang menyertai momen-momen lucu. Ketika Andre salah mengucapkan nama benda dalam bahasa Myanmar, atau ketika Andre mencoba menari-nari lucu untuk menyemangatinya saat latihan, Mu Aung Yin akan tertawa. Tawa itu seperti melodi baru di rumah itu, melodi kebahagiaan yang tersembunyi, yang perlahan mulai mengisi setiap sudut, mengusir sisa-sisa kesunyian. Andre tahu, setiap tawa itu adalah bukti nyata bahwa Mu Aung Yin sedang dalam perjalanan menuju kesembuhan yang lebih menyeluruh, bukan hanya pada tubuh, tetapi juga pada jiwa. Berbulan-bulan berlalu sejak Andre tiba di rumah besar itu. Musim berganti, dari musim hujan yang lembab menjadi musim kemarau yang hangat di Yangon. Bersamaan dengan itu, kondisi Mu Aung Yin juga menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Ia kini bisa berjalan dengan lebih mantap, meskipun terkadang masih memerlukan tongkat untuk jarak jauh. Latihan sore mereka tidak lagi terasa seperti perjuangan, melainkan sesi yang menyenangkan, di mana Andre dan Mu Aung Yin kadang saling bertukar senyum dan tawa kecil. Andre seringkali duduk di taman, mengamati Mu Aung Yin. Wanita itu kini aktif kembali. Ia tidak lagi terkurung di kamar, melainkan menjelajahi setiap sudut rumah, bahkan sering menghabiskan waktu di taman yang hijau. Taman itu, yang dulunya terasa agak terabaikan, kini mulai hidup kembali di tangan Mu Aung Yin. Suatu pagi, Andre melihat Mu Aung Yin sedang memegang sekantong bibit bunga. Dengan gerakan hati-hati, Mu Aung Yin berjongkok, meskipun masih sedikit sulit, di salah satu petak tanah kosong di taman. Ia mulai menggali tanah dengan skop kecil, lalu menanam bibit-bibit itu satu persatu. Andre terdiam, mengamati dari jauh. Ini adalah pemandangan yang dulu tak terbayangkan. Wanita yang dulu terbaring tak berdaya, kini sedang menanam kehidupan baru. Andre mendekat, menawarkan bantuan. Mu Aung Yin menoleh, senyum lebar terukir di wajahnya. Ia menggelengkan kepala pelan,
isyarat bahwa ia ingin melakukannya sendiri. Andre menghormati keinginannya. Ia hanya duduk di dekatnya, menyaksikan setiap gerakan Mu Aungin yang penuh konsentrasi. Ada ketenangan yang terpancar dari Mu Aungin saat ia merawat tanah, merapikan bibit, dan menyiramnya dengan hati-hati. Minggu-minggu berikutnya, Andre melihat bagaimana Mu Aungin dengan telaten merawat kebun bunga kecilnya. Setiap pagi, ia akan menyiramnya. Setiap sore, ia akan membersihkan gulma yang tumbuh liar. Andre kadang menemukan Mu Aungin berbicara pelan kepada bunga-bunga itu, seolah mereka adalah teman lamanya. Ada cinta yang tulus dalam setiap sentuhannya pada kelopak-kelopak bunga yang masih kuncup. Dan kemudian, keajaiban itu terjadi. Satu persatu, kuncup-kuncup bunga mulai mekar. Warna-warni cerah memenuhi petak tanah itu, mawar merah merekah, melati putih semerbak, dan beragam bunga lain yang namanya tak Andre ketahui. Taman itu kini menjadi semarak, dipenuhi warna dan aroma yang menyenangkan. Andre memandangi bunga-bunga itu, lalu beralih menatap Mu Aungin yang sedang tersenyum lebar, menghirup aroma harum dari bunga-bunga yang ia tanam sendiri. Bunga-bunga itu mekar, seperti kehidupannya yang kembali berkembang. Mereka adalah simbol nyata dari pemulihan Mu Aungin, bukan hanya secara fisik, tetapi juga jiwa. Dari keterpurukan, dari ketiadaan harapan, Mu Aungin telah bangkit, dan bunga-bunga itu adalah saksi bisu dari perjalanan luar biasanya. Andre merasakan kehangatan yang tak terlukiskan di hatinya. Itu adalah sebuah simbol harapan yang nyata, bukti bahwa dengan kesabaran dan ketulusan, hal-hal yang tak mungkin bisa menjadi mungkin. Mu Aungin memetik setangkai bunga mawar merah yang paling indah, lalu menyerahkannya kepada Andre. Sebuah isyarat terima kasih yang dalam, tanpa perlu kata-kata. Andre menerima bunga itu, menghirup aromanya yang lembut. Ia tahu, bunga itu bukan hanya sekadar bunga, melainkan manifestasi dari kebangkitan Mu Aungin, dan buah dari ketulusan hatinya sendiri. Senja di Yangon selalu memiliki pesonanya sendiri. Langit oranye, ungu, dan merah jingga berpadu, membentuk lukisan alam yang megah. Aroma bunga melati yang ditanam Mu Aungin di taman semakin semerbak, bercampur dengan bau kari yang sesekali tercium dari rumah tetangga. Andre sering menghabiskan waktu di teras belakang, menikmati pemandangan itu, merefleksikan perjalanannya yang tak terduga. Malam itu, Andre duduk di kursi rotan kesukaannya. Matanya menatap hamparan bintang yang bertaburan di langit Myanmar yang gelap. Ia memikirkan Tegal, ibunya, dan kehidupan yang ia tinggalkan. Ada rindu yang mendalam, namun juga sebuah perasaan baru yang tumbuh di hatinya, perasaan yang terikat pada tempat ini, pada rumah ini, pada Mu Aungin. Tiba-tiba, ia merasakan kehadiran seseorang di sampingnya. Mu Aungin melangkah keluar dari dalam rumah. Ia tidak lagi menggunakan tongkat, langkahnya sudah mantap, meskipun masih ada sedikit jejak kehati-hatian. Ia membawa 2 cangkir teh hangat, salah satunya ia sodorkan kepada Andre. Andre menerima teh itu, merasakan kehangatan cangkir di tangannya. Tak ada suara, hanya keheningan yang nyaman. Mu Aungin kemudian duduk di kursi di samping Andre, membiarkan kehangatan malam menyelimuti mereka. Mereka berdua memandangi langit malam, yang diselimuti bintang-bintang berkelip. Andre merasakan aura damai dari Mu Aungin. Wanita itu kini telah pulih, tidak hanya fisiknya, tetapi juga jiwanya. Senyumnya lebih sering muncul, tawanya lebih lepas, dan matanya kini memancarkan kehidupan. Andre menoleh ke arah Mu Aungin. Wanita itu juga menoleh, dan tatapan mereka bertemu. Bukan lagi tatapan kosong yang pernah Andre temui di awal kedatangannya. Bukan pula tatapan sedih atau penuh keputusasaan. Kali ini, tatapan Mu Aungin penuh dengan penghargaan, rasa terima kasih, dan sesuatu yang lebih dalam. Ada cahaya yang tak dapat didefinisikan di matanya, sebuah kilau yang seolah menyampaikan 1000 kata tanpa perlu diucapkan. Andre merasakan sebuah getaran aneh di dadanya. Itu adalah perasaan yang lembut,
namun kuat. Sebuah pengakuan tanpa kata, sebuah pengertian yang melampaui batasan bahasa dan budaya. Dalam keheningan itu, Andre bisa merasakan bahwa ia tidak lagi hanya seorang perawat atau seorang karyawan. Ia telah menjadi seseorang yang lebih berarti bagi Mu Aungin, seseorang yang telah membawa kembali cahaya ke dalam hidupnya. Mu Aungin tidak mengatakan apapun, hanya terus menatap Andre. Namun, tatapannya itu berbicara banyak. Ia melihat ketulusan Andre, kesabaran yang luar biasa, dan kasih sayang yang tulus. Ia melihat bagaimana Andre tidak pernah menyerah padanya, bahkan ketika ia sendiri sudah menyerah pada dirinya. Dalam tatapan itu, ada kerentanan dan juga kekuatan yang baru ditemukan. Andre membalas tatapan itu, dan ia merasakan sebuah ikatan yang melampaui tugas atau pekerjaan. Ikatan itu terjalin dari setiap sentuhan, setiap langkah tertatih, setiap tawa kecil, dan setiap air mata yang terhapus. Sebuah ikatan yang tumbuh dari kepedihan dan kini bersemi menjadi sesuatu yang indah. Malam itu, di bawah kerlipan bintang-bintang Yangon, sebuah pengakuan tanpa kata telah terjadi, mengubah dinamika hubungan mereka selamanya. Beberapa hari setelah malam di teras itu, suasana di rumah Mu Aungin terasa lebih ringan, namun juga dipenuhi dengan ketegangan yang manis. Tatapan-tatapan yang saling berbalas antara Andre dan Mu Aungin kini lebih sering terjadi, dipenuhi dengan makna yang tak terucap. Mereka menemukan kenyamanan dalam keheningan satu sama lain, sebuah bahasa baru yang hanya mereka pahami. Andre terus menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi, namun kini ada lapisan emosi yang lebih dalam pada setiap gerakannya. Saat ia membantu Mu Aungin berjalan di taman, tangannya kadang tak sengaja menyentuh tangan Mu Aungin, dan keduanya merasakan percikan halus. Ketika ia menyiapkan teh hangat, ia selalu ingat bagaimana Mu Aungin menyukai tehnya dengan sedikit madu, sebuah detail kecil yang ia pelajari dari waktu ke waktu. Suatu sore, Andre baru saja kembali dari pasar, membawa keranjang berisi sayuran segar dan buah-buahan. Ia melangkah masuk ke ruang keluarga, dan melihat Mu Aungin duduk di sofa. Tangannya memegang sebuah kotak kecil yang terbuat dari kayu jati, diukir dengan pola-pola tradisional Myanmar yang indah. Wajah Mu Aungin terlihat sedikit gelisah, namun juga penuh harapan. Andre meletakkan keranjang di meja dan mendekat. Mu Aungin mengangkat pandangannya, tatapannya lekat pada Andre. Tangannya sedikit gemetar saat ia memegang kotak kayu itu, seolah beratnya melebihi ukuran fisiknya. Perlahan, dengan gerakan yang penuh arti, Mu Aungin menyerahkan kotak itu kepada Andre. Ia tidak mengatakan apapun, hanya menatap mata Andre, membiarkan tatapannya berbicara. Andre menerima kotak itu, merasakan kehangatan kayu di telapak tangannya. Jantungnya berdebar, merasakan ada sesuatu yang penting di dalamnya. Ia membuka kotak itu dengan hati-hati. Di dalamnya, terbaring sebuah cincin sederhana. Bukan berlian mewah atau emas berkilau, melainkan cincin perak dengan ukiran etnik yang halus, memancarkan keindahan yang bersahaja namun mendalam. Andre mengangkat pandangannya dari cincin, kembali menatap Mu Aungin. Wanita itu kini menatapnya dengan penuh harap, bibirnya membentuk senyum tipis, yang kali ini bukan senyum keceriaan, melainkan senyum yang syarat dengan perasaan. Ada kerentanan di matanya, dan juga keberanian yang luar biasa. Tatapan itu bertanya, tanpa suara, "Maukah kau?" Sebuah ombak emosi melanda Andre. Rasa terkejut, kebahagiaan, dan sebuah realisasi mendalam. Ia tidak pernah membayangkan, sedikit pun, bahwa takdir akan membawanya ke titik ini. Ia, seorang perantau dari Tegal, yang datang untuk mencari nafkah, kini dihadapkan pada sebuah tawaran yang mengubah segalanya. Mu Aungin, janda yang ia rawat dengan ketulusan dan kesabaran, kini telah pulih dan menawarkan lebih dari sekadar pekerjaan. Ia menawarkan sebuah masa depan. Andre menatap cincin di telapak tangannya, lalu kembali menatap Mu Aungin. Ada air mata yang menggenang di sudut mata Andre. Namun kali ini bukan air mata kesedihan,
melainkan air mata kebahagiaan dan haru yang tak terkendali. Sebuah gestur tanpa kata ini lebih bermakna dari ribuan janji yang diucapkan. Itu adalah pengakuan, penghargaan, dan sebuah proposal cinta yang paling tulus. Dalam keheningan ruang keluarga itu, sebuah babak baru dalam hidup mereka akan segera dimulai, hanya dengan sebuah tatapan, sebuah senyum, dan sebuah cincin di dalam kotak kayu. Andre menatap cincin di tangannya, lalu pandangannya beralih pada Mu Aungin. Di mata wanita itu, terpancar sebuah harapan yang begitu murni, sebuah pertanyaan tanpa suara yang menggetarkan jiwa Andre. Waktu seolah berhenti. Dalam benaknya, terlintas kembali semua momen yang telah mereka lalui. Keheningan pertama yang penuh keputusasaan, air mata yang memilukan, perjuangan tak kenal lelah, hingga tawa kecil dan langkah-langkah tertatih yang kini telah berubah menjadi langkah mantap. Semua pengorbanan, semua kesabaran, semua ketulusan yang ia berikan, kini menemukan maknanya. Andre menyadari, ia datang ke negeri ini untuk mencari penghidupan, namun takdir telah menghadiahkannya sesuatu yang jauh lebih berharga, sebuah ikatan hati yang tak terduga. Ia menemukan cinta di tempat yang paling tak ia duga, dari seseorang yang awalnya hanya ia rawat sebagai kewajiban. Andre merasakan sebuah kehangatan yang meluap di dadanya, sebuah perasaan yang jauh melampaui rasa iba atau tanggung jawab. Itu adalah cinta, tumbuh perlahan, tak disadari, namun kini begitu kuat dan nyata. Ia menghela napas panjang, sebuah napas yang dipenuhi kelegaan dan kebahagiaan. Tanpa ragu, Andre meraih tangan Mu Aungin. Jari jemarinya yang kasar menyentuh tangan Mu Aungin yang kini terasa lebih kuat. Dengan lembut, Andre mengambil cincin perak itu dari kotak dan menyematkannya di jari manis Mu Aungin. Cincin itu pas, seolah memang diciptakan untuknya. Sebuah senyum lebar dan tulus merekah di wajah Mu Aungin. Mata yang dulu kosong kini bersinar terang, memancarkan kebahagiaan yang tak terhingga. Ia tidak mengatakan apapun, hanya mengangguk pelan, sebuah persetujuan tanpa suara yang lebih bermakna dari ribuan kata. Andre membalas senyum itu, matanya berkaca-kaca. Air mata kebahagiaan akhirnya tumpah, mengalir bebas di pipinya. Mu Aungin kemudian mendekat, dan Andre merangkulnya erat. Dalam dekapan itu, mereka merasakan detak jantung satu sama lain, melodi dua jiwa yang kini telah menemukan keselarasan. Keheningan ruangan itu dipenuhi oleh kebahagiaan yang memenuhi udara, begitu padat hingga terasa bisa disentuh. Tidak ada kata-kata yang diperlukan, hanya kehangatan pelukan, ketenangan napas, dan perasaan bahwa mereka telah menemukan rumah dalam diri satu sama lain. Andre, si perantau dari Tegal, yang dulu datang dengan tas punggung berisi harapan dan kecemasan, kini telah menemukan takdirnya di negeri orang. Ia tidak hanya menyembuhkan tubuh yang lumpuh, tetapi juga hati yang hancur. Dan pada gilirannya, ia pun menemukan kesembuhan dan cinta untuk hatinya sendiri. Mereka berdua duduk berdekatan, bersandar satu sama lain, menatap langit senja yang mulai gelap. Bintang-bintang mulai muncul, berkelip-kelip di kejauhan, seolah merayakan persatuan mereka. Sebuah babak baru yang penuh cinta telah dimulai. Kisah ini adalah bukti bahwa cinta sejati dapat bersemi di mana saja, bahkan di tengah kepedihan, melalui ketulusan dan kesabaran, dan mengubah hidup dengan cara yang paling ajaib. Semoga cerita ini bermanfaat buat kalian. Jika masih ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk cerita lainnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.